itu apa singkatannya? Tracing. Untuk apa tuh itu? Tujuannya untuk apa? Hei, SLR untuk apa SLR? SLR itu untuk apa? Apa? Pak Heri udah ngajarin kan? Kalau ada sensitisasi atau jebakan syarat isiadikus. Syarat isiadikus itu dari mana sampai mana? Nah, dia menuju ke tungkai bagian belakang. Nah, ketika dilakukan SLR positif, artinya ada jebakan, ada entrapment syarat isiadikus itu, ya. Nah, kita naikkan 35 derajat, ya, sampai 70. Di rentang 35 sampai 70 ini, kalau ada nyeri yang menjalar dari pantat gluteus maximus sampai ke belakang paha, bahkan sampai ke betis samping luar, bahkan sampai ke telapak kaki sini samping luar, itu berarti ada sensitisasi, ada entrapment atau jebakan nervus isiadikus. Ya, ingat hanya 35 sampai 70. Kalau di sini nggak ada nyeri, ya baru kita coba provokasi dengan nambahi dorsifleksi. Ada sakit? Nah, ini ya di posisi 70. Kita tambah dorsifleksinya di posisi 70 derajat. Coba sekarang lehernya ditekuk. Nah gitu ya. Saya babak 1, 2, 3. Ada sakit? Nah, kalau ini kan normal. Kalau ada sakit, berarti kemungkinan ada di sini dengan ini tadi bragat, ya, bragat sign. Terus kalau tambah nekuk, ini nekuk leher itu neri sign. Jadi bragat dan neri sign ini positif jika ada sampai pemuluran atau stretching pada medula spinalis di ruang dura mater. Ya. Itu biasanya kemudian ada keluhan tidak nyaman, ya, atau bragat sign dan neri sign-nya positif dalam posisi 70 derajat, kemudian ditambah dorsifleksi dan nekuk leher tadi positif, berarti pada pasien ini ada mengalami stretching atau penguluran di medula spinalis di ruang dura mater. Tuh. Jadi bisa kita provokasi untuk munculnya keluhan tidak nyamannya. Kalau tidak ada berarti ya aman, hasilnya normal. Ini biasanya kasus-kasus yang ada terjadi sindroma cauda equina, kita tes seperti sindroma cauda equina. Tahu ya cauda equina? Ini serabut saraf yang dari tulang ekor. Dari lumbar 1 ke bawah itu kan membentuk ya jarak sarafnya kan tidak ada medula spinalisnya. Medula spinalis berakhir di lumbar 1, di ujung medula spinalis namanya conus medullare. Nah, setelah conus medullare itu ke bawah sampai ke sakral 1, 2, 3, 4, 5, nervus spinalis itu dalam bentuk rumbai-rumbai seperti ekor kuda, maka dinamakan cauda equina. Itu ya. Nah, itu gejala adanya cauda equina sindrom itu kalau di bragat neris tas itu muncul keluhan tidak nyaman di sepanjang itu tambahan saya. Ya. Di minggu depan kan Pak Tri sudah ngisi sehari itu ya? Kemarin hari Rabu pagi sampai sore talocruralis terus itu sendi di engkol mid terus ini sendi mid
apa namanya? Frank. Di bukumu ada kok di engkel. Bukaan halaman dibuka halaman 137. Halaman 125 itu supaya Anda paham bahwa di engkel ini ya, di pergelangan kaki ini ada sendi loncat atas, sendi loncat bawah, dan metarsal atau perang metarsal, sendi metarsal. Gerakannya 3 macam itu. Kalau loncat atas ya, fleksi plantar dan fleksi dorsal, atau dikatakan kebalik ya nggak apa-apa, dorsal fleksi dan plantar fleksi. Itu sendi loncat atas. Penyusun sendinya apa? Antara tibia fibula membentuk fork. Apa? Fork itu apa? Karbu. Garbu. Jadi ini membentuk garbu gini, terus ada talus di tengahnya. Itu loncat, sendi loncat atas. Gerakannya plantar fleksi, dorsal Fleksi. Kemudian sendi loncat bawah, ini gerakan varus dan valgus. Varus, valgus. Nah, terus sendi loncat, sendi metarsal itu gerakannya supinasi. Ya, ada gerakan. Memang di sini ada 3 gerakan sih. Untuk metarsal sendiri ada plantar dan dorsal. Ya, plantar fleksi dan dorsal fleksi. Loh, sini kan sudah ada Pak. Ini yang sendi loncat atas. Tapi sendi metarsal juga ada plantar dan dorsal. Kemudian ada adduksi, abduksi. Kemudian ada supinasi, pronasi di metarsal ini. Jadi sendi engkel itu kompleks. Sendi engkel itu kompleks. Terus setelah itu gerakan gabungan ya. Gerakan gabungan dari semua itu disebut ini inversi dan reversi. Untuk 3 gerakan di metarsal itu kalau bergabung semuanya inversi dan ngetes goniometer. Inversinya gimana? Dimasuk ke goniometernya. Ada yang bawa goniometer kita lihat. Nah, ini ya, itu di PPT ku yang paling akhir sebelum gambar saya dan cowok. Insya Allah. Saya itu. Kalau ingat. Ini ya. Ya ini aja lah. Ini butuh 2 papan mika sebetulnya, mika. Tapi kepeksaannya ini tidak ada mika ya Pak. Ini 2 papan pokoknya saling tegak lurus gini. Nah kalau mika kan ini kelihatan nih. Oh sudah merapat nih, sudah merapat. Posisi netral. Pinjam pulpen atau sepeda ini. Ada sepeda mika. Anda baca juga di PPT saya. Ini teknik ini ada rujukannya, ada referensinya ya. Jadi ini mengukur eversi dan inversi pada sendi metarsal tadi, gerakan gabungan itu pakai goniometer langsung nggak bisa, bisanya diproyeksikan. Nah, diproyeksikan ini posisi awal goniometer, posisi zero starting posisinya seperti ini. Pertemuan antara papan yang mendatar dan papan yang tegak lurus. Dengan catatan telapak kaki menempel rata di papan yang tegak lurus. Terus kita garis, ini ya. Ini garis dasarnya sebagai garis nanti ketika jadi garis ini. Pak sini. Garis pertemuan antara papan mendatar dan papan tegak. Garis rit nih nah. Nah, ini posisi netral. Nah, netral kan. Sekarang eversi dulu. Berarti ditulisnya kan. Nah, eversi ini gerakan ke sana, Mbak. Nah, ini kan papannya ini tetap telapak kaki menempel papan yang tegak di garis. Nah, nih lihat nih. Nah, ketemu sudut apa nih? Eversi tulis Kembali ke netral, seret. Netral kan? Sekarang masuk ke inversi. Nah, inversi juga ditarik garis, seret.
Nah, ini terjadi pertemuan 3 garis. Garis pertama, garis dasar awal. Garis kedua eversi, garis ketiga inversi. Ini. Nah, titiknya ini untuk acuan meletakkan goniometer. Nah, posisinya lurus begini. Ditaruh di ini tengah-tengah titik temu. Terus ini yang eversi, garis tengahnya ini kan ada garis tengah ya ini ya. Garis tengahnya goniometer ini disejajarkan dengan garis yang diperoleh dari eversi tadi. Baru dibaca di sini angka berapa? 20. Antara 20 sampai 30 berarti 25 ya. Eversi 25, kembalikan ke 0. Ke posisi netral. Terus ini inversinya, kita lihat garis tengahnya ini, atau Anda balik juga bisa sih. Nah, biar ada garis tengahnya itu sejajar dengan garis inversi. Ditunjuk berapa ini? 30 ya. Dari eversi 25 derajat kan ini tadi? 25 ya tadi? 25, inversi 30. Nulisnya ini bidang apa? Lihat paling akhir. Rotasi. Jadi inversi eversi itu bidang rotasi. Nulisnya R tidak sama dengan langsung R. Eversi yang ini berapa? 25 0 30. Tekniknya seperti ini. Sudah kamu rekam ya? Nah, nanti bisa ke teman-teman. Angle itu langsung diukur pakai goniometer susah. Untuk eversi inversi. Maka di situ saya deskripsikan kok. Saya deskripsikan jelas itu. Ada 2 papan, tegak lurus, terus nanti diproyeksikan gambarnya ini, terus diukur as goniometernya. Untuk eversi berapa, inversi berapa. Oke? Paham? Ya. Oke, saya cerita dulu paham ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.